Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Sudirman Said. Bukan Sudirman Said, tapi Sudirman berkata. Satu channel pembelajaran publik yang berusaha melihat segala sesuatu dari kacamata kewajaran, kepatutannya. Dan kali ini kita mau ngomongin RI 36. Masih ingat RI 36 ya? Tapi kita nggak kepengen melihatnya dari kacamata nyinyir dan sebagainya, tapi kita jadi jalan keluar. Kita tahu beberapa waktu lalu tuh ada mobil dengan plat khusus pejabat tinggi negara, nomornya RI 36. Rame dibicarakan netizen lantaran patwalnya arogan. Jadi patwalnya itu nyetop kiri kanan, sempat terlihat di foto, di video, nunjuk-nunjuk pengemudi yang kebetulan pengemudi kendaraan umum tuh, karena platnya kuning. Dan akhirnya netizen membuka ini semua, diketahui bahwa plat nomor itu rupanya plat yang digunakan oleh utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, yaitu Raffi Ahmad. Pertanyaannya, memang harus pejabat selalu dikawal gitu? Sewajar apa tuh? Bagaimana kewajarannya gitu? Sebelum saya menyampaikan pandangan saya pribadi, ada satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara beserta tugas pokoknya. Antara lain memang ada ruang atau ada satu fasilitas atau tugas bahkan yang harus dikerjakan oleh Polri sebagai pengawal, dan yang memang digariskan secara clear itu pengawalan diharuskan diberikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan tamu negara. Nah, selebihnya kurang lebih itu dijalankan sesuai dengan keperluan. Sekarang kalau saya ditanya, memang harus selalu dikawal. Kebetulan saya pernah jadi menteri kan. Pertama, pengawalan kalau dilihat kebutuhannya kan ada dua ya. Satu, pengamanan. Tadi seperti Presiden, Wakil Presiden, tamu negara itu mesti dikawal karena pengamanan kita. Yang kedua, soal kecepatan kan. Supaya bisa jalan robos ke berbagai tempat dengan cepat tanpa hambatan. Beberapa kali terjadi kesalahan masuk ke jalur busway atau jalur yang berlawanan, itu juga ekses. Nah, soal kecepatan ini kalau Presiden, Wakil Presiden dikawal haruslah. Menteri menurut saya tergantung kebutuhan gitu. Zaman dulu tuh menterinya Pak Harto tuh jalan pakai mobil sendiri aja. Memang ada tulisannya RI 1, RI 2, zaman dulu B1, B2 itu Presiden, Wakil Presiden, B12 siapa itu jalan sendiri ya tanpa ada pengawalan zaman dulu. Tapi memang belakangan ini saya lihat tidak hanya menteri tuh, temannya menteri juga punya pengawalan tuh. Orang-orang partikelir itu bisa membeli pengawalan yang ya memang jasanya tersedia gitu. Bahkan pengusaha-pengusaha sekarang juga punya pengawal patwal seperti itu. Nah, jadinya tidak bisa dibedakan mana yang betul-betul punya hak dan tidak punya hak, tapi juga mana yang betul-betul memerlukan urgensi nggak urgen. Saya ditanya, lu bagaimana waktu jadi menteri gitu? Kebetulan saya itu kan nggak lama ya, hanya 23 bulan. Dan tidak pernah sekalipun saya menggunakan pengawalan seperti itu gitu. Kecuali satu, yaitu ketika menjadi namanya minister attendant, jadi menteri yang menemani tamu negara. Yaitu pada waktu Menteri Inggris datang ke Indonesia tahun 2015 kalau nggak salah, saya ditugasi menjadi menteri yang mendampingi kemana-mana. Tentu saja harus ikut pada rombongan tamu negara itu. Jadi saya ikut dalam rangkaian yang pakai sirine, pakai pengawalan segala macam. Terus bagaimana cara menyiasati supaya saya rapat datang tidak terlambat? Saya sangat sering datang di rapat, terutama rapat kabinet itu 15 menit sebelumnya atau 30 menit sebelumnya, dan duduk di warung kopi dekat istana. Pokoknya kita datang lebih cepat aja. Kan masuk dari Jalan Wijaya atau dekat Istiqlal itu kan ada banyak warung kopi. Duduk situ ngopi sambil mungkin baca-baca segala macam. Sehingga masuk tidak pernah terlambat. Atau begitupun di rapat-rapat yang lain. Bahkan itu jadi kebiasaan saya tuh. Saya datang ke satu meeting itu selalu ahead of time gitu. Dan kalau nyampe duluan, kalau misalnya belum pantas masuk ke ruangan meeting, saya di mobil nungguin terus. Jadi itu juga cara mengelola supaya kita nggak terlambat. Nah, sebetulnya yang paling merisaukan saya adalah ini soal filosofi pengawalan ini gitu, sama filosofi pelayanan publik. Sebetulnya kalau dipikir-pikir dalam itu kan, bukankah para pejabat negara, para menteri, para kepala polisi, para kepala daerah itu kan semuanya pelayan rakyat, ya kan? Mereka bekerja
dipilih rakyat atau ditunjuk oleh otoritasnya, seluruh biayanya dikumpulkan dari pajak untuk ongkos gitu. Termasuk membiayai pengawalan-pengawalan yang rame-rame itu. Jadi kalau hubungan antara rakyat sama pejabat sebetulnya adalah rakyat sebagai pemilik kedaulatan, membayar pajak membiayai mereka, pejabatnya ketika saya jadi pejabat juga merasa begitu, saya adalah pesuruh rakyat. Jadi ketika saya melewati keramaian, kemudian saya menggunakan power saya, menyibak kemacetan, rakyat sedang berjuang, gila-gilaan itu saya merasa seperti, loh saya kok pelayan mereka, kok menyingkirkan hak-hak mereka gitu. Ini barangkali yang sudah lama hilang dari pikiran gitu. Jadi kasus ini barangkali bisa jadi pelajaran ya, bahwa ternyata simbol-simbol kuasa yang begitu tuh, terutama ketika sampai pada tangan orang-orang yang belum matang, cukup bijak barangkali, itu sembarang digunakan bisa berbahaya gitu. Dan sudah pasti menimbulkan reaksi dari netizen. Nah, karena itu ke depan mungkin perlu lebih hati-hati. Dan rasanya tidak ada salahnya kalau pemerintah mengatur kembali siapa yang betul-betul berhak atas pengawalan, siapa yang enggak. Kalau staf khusus rame-rame pakai pengawalan itu gimana gitu. Ya katakanlah utusan khusus segala macam gitu. Misalnya pada level tertentu dikawal, selebihnya ya sudah mingle dengan warga negara biasa. Netizen kemudian membandingkan dengan berbagai negara kan. PM Belanda pulang balik ke kantor pakai sepeda gitu ya. Saya nonton filmnya Churchill itu tokoh hebat pada waktu Perang Dunia Kedua. Dia naik taksi tuh kemana-mana gitu. Dan zaman itu keadaan lagi genting sebetulnya kan. Tapi toh bisa dilakukannya juga. Atau kalau melihat contoh di Indonesia, ada sejumlah pejabat tinggi yang memang tidak menggunakan itu. Misalnya saya tahu almarhum Pak Kuntoro itu tidak pernah sekalipun, walaupun pernah jadi menteri, pernah jadi apa, tidak pernah menggunakan itu. Atau ada Jenderal Tarto, mantan Panglima TNI, malah sempat marah kepada sopirnya, gara-gara di tengah kemacetan dia bersikap kurang sopan gitu. Pak Jokowi sendiri seingat saya, walaupun dia pakai pengawalan dan saya kira harus presiden dikawal, tapi ketika melampaui jalan macet, itu tidak membunyikan sirine pengawalnya. Jadi slow, karena itu menurut saya itu satu empati lah, supaya warga yang sedang melintas tidak terganggu gitu. Nah, kembali pada apakah harus betul dikawal, menurut saya sih mesti dipilah-pilah. Keperluan pengamanan harus, keperluan kecepatan mungkin sebagian kecil pejabat perlu dikawal begitu rupa, sebagian lagi kenapa enggak sih simpati pada rakyat gitu. Beberapa contoh yang lucu-lucu misalnya, di kota kecil penduduknya 200.000, Pak Wali Kota mau pulang malam-malam jam 9, jalanan sepi kan? Tapi masih juga pakai nguing gitu. Itu kan akhirnya pengawalan itu bukan lagi berfungsi untuk pengamanan dan kecepatan, tapi lebih kepada simbol status. Simbol-simbol status yang berbau feodal ini menurut saya sih di negara demokrasi harus dikurangi. Kenapa? Itu uang rakyat juga. Masa rakyat disuruh iuran untuk mempertahankan simbol-simbol feodalisme seperti itu. Jadi mudah-mudahan Mas Raffi Ahmad belajar dan yang lain juga belajar bahwa tidak mudah atau tidak gampang menggunakan simbol-simbol power. Belakangan ini, pengawalan untuk pejabat publik menjadi simbol status, bukan hanya untuk keamanan. Hal ini mengindikasikan perubahan filosofi dalam pelayanan publik yang seharusnya lebih bertujuan untuk masyarakat. Pengawalan bagi pejabat negara seperti presiden dan wakil presiden sangat penting untuk aspek keamanan dan kecepatan dalam perjalanan. Namun, pengawalan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan urgensi masing-masing individu. Kedisiplinan dalam menghadiri rapat sangat penting bagi pejabat publik. Hal ini mencerminkan komitmen mereka terhadap pelayanan publik dan tanggung jawab kepada rakyat. Pengawalan bagi pejabat publik harus dipertimbangkan secara bijaksana dan tidak berlebihan. Banyak contoh pejabat yang lebih memilih berinteraksi dengan masyarakat tanpa pengawalan yang mencolok.